Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Babul Jannah rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, dalam riwayat Imam Muslim, sahabat yang bernama Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba memejamkan matanya sebentar. Tidak lama kemudian beliau membuka mata beliau sembari tersenyum. Faqala, lalu beliau berkata, nazala alayya anifan, barusan turun wahyu kepadaku. Lalu beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Turun surat Al-Kautsar. Hadirin, surat Al-Kautsar yang mana makna dari Al-Kautsar ini sangat beragam. Dalam beberapa kitab-kitab tafsir disebutkan bahkan mencapai belasan. Kata Al-Imam As-Sayyid Muhammad Tantawi dalam kitabnya Tafsir Al-Wasit, Al-Kautsar meskipun makna yang paling populer adalah telaga Kautsar yang nantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan minum kepada umat-umatnya sebelum umatnya masuk dalam surga. Namun menurut sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abbas yang dikutip dalam tafsir Al-Baghawi, Al-Kautsar berarti al-khair al-katsir, yang mana Al-Kautsar mengikuti wazan fau'an yang berarti kebaikan yang begitu banyak. Kemudian seorang tabi'in bernama Imam Mujahid lebih menjelaskan lagi bahwa Al-Kautsar berarti adalah kebaikan yang sangat luas, baik kebaikan yang bersifat dunia maupun akhirat. Al-khair al-katsir, kebaikan yang banyak ini ma'asyal muslimin, bahkan dalam surat Al-Adiyat, al-khair ini berarti harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan manusia itu sangat mencintai hartanya. Maka bisa kita tarik kesimpulan, inna a'tainakal kautsar, sungguh telah kami berikan kepadamu kebaikan yang banyak, rezeki yang banyak, harta yang banyak. Maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, harta yang banyak, ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguh yang memusuhimu telah sesungguhnya orang-orang yang terputus nama baiknya. Hadirin rahimakumullah, meskipun ayat ini turun untuk Rasulullah, khitabnya diperuntukkan untuk Rasulullah, namun ayat ini juga bermakna
bermakna al-am, bermakna umum untuk kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan juga riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyatakan, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang dia diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mau berkurban. Bahkan kelebihan harta di sini dalam Hasyiah As-Sanadi alal Musnad Ahmad bin Hanbal disebutkan alal qudrah ba'da quti dzalikal yaum. Alal qudrah alal udhiyah ba'da quti dzalikal yaum. Siapa yang diberi kemampuan berkurban setelah di hari kurban itu, dia sudah mempunyai makanan pokok. Dalam artian di hari Idul Adha, selama satu hari itu kok kita sudah bisa menjamin keluarga kita bisa makan, bisa minum, kebutuhannya terpenuhi di hari itu. Dan kita masih punya kelebihan harta, entah di ATM, di tabungan, di rumah, di lemari, yang itu seharga bisa kita berkurban, membelikan seekor kambing atau iuran kolektif sapi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberi kelebihan harta itu, kok dia tidak mau berkurban, jangan mendekati tempat sholat kita, kata Rasulullah. Meskipun maksudnya jangan mendekati tempat sholat kita, kata Rasulullah, bukan berarti sholatnya tidak sah atau tidak boleh di masjid, atau tidak boleh sholat bersama umat Islam yang lainnya ketika Idul Adha, tidak. Maksudnya adalah at-tard ala majalisil khair. Hendaknya dia tidak mendekat di komunitas orang-orang yang baik, karena ternyata dalam hatinya masih menyimpan rasa duniawi, bakhil, pelit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak sekali kekeliruan masyarakat kita yang menganggap bahwasanya kurban itu sekali seumur hidup, seperti akikoh. Padahal tidak. Kurban itu setiap tahun selama kita diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang dia benar-benar berkurban, yang kalau kita lihat dari sejarahnya, awal dari sejarah kurban itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah menyembelih putra beliau. Kita tidak diperintahkan oleh Allah menyembelih putra-putra kita. Kita hanya diperintahkan atau dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah, oleh agama kita Islam, untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita. Termasuk sifat kebinatangan itu adalah tamak, pelit, bakhil, tidak mau berbagi kepada sesama. Coba kita lihat, atau mungkin kita yang mempunyai hewan ternak, hewan peliharaan, lebih dari satu, ketika kita beri makan, maka yang terjadi mereka royoan, tidak memberikan, berbagi satu sama lain. Maka filosofi dari Idul Kurban adalah agar kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan kita, termasuk ketamaan kita terhadap dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu juga Idul Kurban, Al-Kurban yang berarti dari kata qurba, dekat. Dimaksudkan Idul Kurban itu agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan lebih dekat kepada hal-hal yang bersifat duniawi, harta-harta kita, uang-uang kita, yang justru malah itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, Idul Kurban setahun sekali termasuk syiar Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam surat Al-Hajj ayat 32, Allah menyatakan, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub." Seperti itulah, dan siapapun yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk tanda takwa dalam hatinya. Maka mari sama-sama di hari Jumat yang setiap Jumat khatib selalu mengingatkan kita untuk menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini kita jaga di antaranya apabila kita diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkurban, berbagi kepada sesama umat Islam dan umat manusia. Semoga kita termasuk dari golongan hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa, yang selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.